Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sukacita tayang di hadapan kita semua dalam podcast GPD Eklesia Karangmulia segmen Rahasia. Renungan dari Eklesia. Saudara, mari beri waktu 5 menit untuk firman Tuhan kita renungkan hari ini. Kita perhatikan dalam Injil Lukas 4 ayat 17, 18, 19 firman Tuhan berkata, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara, pada saat Yesus ada di bait Allah, di sebuah sinagog waktu itu, saudara, dia membacakan kitab Nabi Yesaya, yang merupakan nubuatan Nabi Yesaya, jauh sebelum Yesus berdiri di tempat itu. Dia berbicara tentang bahwa Roh Tuhan ada padanya. Saya mau katakan, saudara, ini terjadi setelah Yesus menang 40 hari 40 malam berpuasa, dan menang atas godaan iblis. Berhadapan langsung muka dengan kuasa gelap, dengan segala godaannya. Tetapi Yesus menang. Sebelumnya Yesus dibaptis, tidak ada rentetan kejadian sebelum hal ini terjadi. Yesus dibaptis, dan kita tahu langit terbuka, ada suara dari sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Rentetan ini luar biasa. Dari Yesus dibaptis, pengakuan Allah, sampai kepada dia menang atas kuasa gelap, 40 hari di padang gurun, menang atas tawaran iblis, sampai dia berdiri di bait Allah, di sinagog itu berkata bahwa Roh Tuhan ada padaku, firman Yesus katakan. Mendeklarasikan bahwa Yesus adalah Allah sendiri, dan menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Saudara, orang-orang yang tertawan oleh dosa, orang-orang yang tertawan oleh kemiskinan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dan penglihatan bagi orang-orang buta. Orang yang buta rohani, saudara, tidak melihat kasih karunia Allah, tidak bisa melihat jalan keselamatan. Yesus ketika berdiri menyampaikan gulungan kitab ini, membacakan kitab Nabi Yesaya, itu adalah penggenapan di hari itu terjadi. Dan untuk memberitakan, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan yang terpenting adalah untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Secara etika mendekati tahun Yobel, yaitu tahun pembebasan. Tetapi secara rohani, itu bicara tentang keselamatan telah terjadi lewat kehadiran Yesus. Bahwa Yesus adalah juru selamat, bahwa Yesus salah satu-satunya kita untuk kepada Bapa. Saudara, ini merupakan deklarasi yang sangat penting. Supaya kita paham, dan semua orang yang mendengar waktu itu paham, bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia datang untuk menyelamatkan umat manusia dari kebutaan rohani, dari tekanan dunia, dari tawanan kuasa gelap, membebaskan mereka dan menyelamatkan engkau dan saya. Ini firman Tuhan bagi kita hari ini. Tetap kita ada dalam Yesus, karena dia satu-satunya keselamatan bagi engkau dan saya. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, kekuatan-Mu, hikmat-Mu, urapan-Mu milik kami semua. Yesus adalah Tuhan bagi kami. Yesus adalah juru selamat bagi kami. Dialah Allah yang hadir dalam wujud manusia. Dialah firman, dan dia adalah Roh itu sendiri yang sanggup menolong membebaskan kami. Kuatkan kami semua, Bapa. Teguhkan iman kami. Tetap Yesus menjadi Tuhan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap semangat. Sekali Yesus, tetap Yesus.